Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu pegang tempurung lutut masing-masing, lalu gerakan pelan-pelan. Apakah terasa ada sensasi mengganjal, ngilu menusuk, atau terdengar bunyi gemeretak yang sangat mengganggu aktivitas harian? Hari ini kita akan membedah rahasia besar orang tua zaman dahulu yang memiliki sendi sangat kokoh, tegap melangkah tanpa tongkat. Hanya karena kebiasaan unik mereka yang sengaja melahap biji di dalam buah labu siam. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa heran melihat kakek atau nenek kita di desa terdahulu yang masih sanggup berjalan jauh, mengelilingi kebun, tanpa pernah mengeluhkan rasa sakit pada persendian kaki mereka? Ternyata, kuncinya bukan terletak pada obat-obatan mahal yang dijual di apotek, melainkan pada kebiasaan bijak mereka yang tidak pernah membuang bagian tengah labu siam. Biji empuk berpotensi besar ini menyimpan keajaiban nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh tua kita. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membongkar secara tuntas rahasia ilmiah di balik kekuatan biji labu siam ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa, tekan tombol subscribe sekarang juga, agar saluran kekeluargaan kita ini terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama, mengapa lutut kita seringkali terasa kaku dan sulit diluruskan saat bangun tidur di pagi hari. Seiring bertambahnya usia, produksi cairan pelumas alami di dalam rongga sendi kita secara biologis akan merosot tajam. Kurangnya pasokan pelumas ini membuat bantalan tulang rawan menjadi sangat kering, tipis, dan rapuh. Sehingga dua tulang keras pada lutut akan saling bergesekan tanpa ada penahan. Coba bayangkan, bantalan lutut Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah spons pencuci piring yang masih baru, tebal, empuk, dan basah oleh air sabun. Ketika spons tersebut menerima tekanan, ia akan dengan sangat mudah meredam benturan tanpa menimbulkan kerusakan. Namun, jika spons tersebut dibiarkan mengering di bawah terik matahari bertahun-tahun, teksturnya akan berubah menjadi sangat keras, kaku, gampang retak, dan langsung hancur saat ditekan oleh beban berat. Gesekan langsung antar tulang keras tanpa bantalan spons ini pemicu utama munculnya peradangan hebat di sekitar tempurung kaki. Pembuluh darah di area persendian akan membengkak. Jaringan saraf tepi akan mengirimkan sinyal rasa sakit luar biasa menuju otak. Dan akibatnya, otot-otot di sekitar betis akan mendadak membebas tegang. Fenomena nyeri menyiksa inilah yang sering membuat orang tua kita menjadi cemas, takut berdiri, dan enggan melangkah. Rasa takut terpeleset dan ketidakmampuan untuk bergerak secara bebas ini secara perlahan dapat mengikis kebahagiaan batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya memilih mengurung diri di dalam kamar tidur, merasa frustrasi karena menjadi beban bagi anak cucu, serta kehilangan semangat untuk bersosialisasi. Padahal, masa tua seharusnya menjadi momen paling indah yang dipenuhi oleh rasa tenang, kedamaian, serta kebugaran fisik yang terjaga utuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa biji lunak yang bersembunyi di dalam buah labu siam sesungguhnya adalah simpanan gizi berharga dari alam? Biji yang berwarna putih kehijauan ini kaya akan gugusan asam amino esensial utama seperti lisin dan prolin. Di dalam sirkulasi darah raga kita, kedua zat ajaib ini bertindak sebagai bahan baku utama yang bertugas merajut kembali jaringan kolagen yang rusak pada bantalan tulang. Rawan lutut tidak hanya mengandung asam amino pembangun kolagen, biji labu siam juga dibekali oleh racikan mineral murni berupa magnesium dan seng organik. Kehadiran mineral magnesium sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium secara maksimal menuju ke dalam pori-pori tulang, sehingga mencegah pengeroposan pada persendian. Sementara itu, kandungan seng organik bertindak cepat menstimulasi regenerasi sel rawan baru agar rongga lutut kembali lentur. Keunggulan lain dari biji labu siam ini adalah ditemukannya kandungan zat silika alami
yang berfungsi mengikat molekul cairan di dalam rongga sendi. Silika alami ini bekerja secara ajaib, merangsang kantung sinovial untuk kembali memproduksi cairan pelumas bening secara perlahan. Dengan tris hingga kembali cairan oli alami ini, gesekan keras antar tulang dapat diredam dengan sempurna, sehingga bunyi gemeretak dan rasa ngilu pada lutut melenyap. Kebiasaan orang tua kita di masa lampau, mengolah bahan pangan utuh, secara alami, terbukti secara biologis, memberikan pasokan nutrisi yang tidak rusak oleh pemrosesan berlebih. Biji labu siam yang kaya akan senyawa fitokimia aktif ini bekerja langsung menembus jaringan ikat tanpa meninggalkan sisa racun metabolisme pada saringan ginjal lansia. Inilah alasan mengapa kesehatan sendi mereka tetap terjaga utuh sampai memasuki usia senja tanpa ketergantungan kimia. Perlu Bapak dan Ibu pahami pula bahwa di dalam biji labu siam terdapat kandungan antioksidan, bioflavonoid yang sangat efektif meredakan penumpukan zat penyebab kemerahan dan bengkak di rongga sendi. Antioksidan alami ini bekerja bagaikan pemadam api yang menenangkan kobaran peradangan di selaput sinovial, sehingga tekanan cairan kotor yang membuat tempurung lutut membengkak dan tegang dapat berangsur mengempis dengan sangat lembut. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan buah labu siam segar berkualitas tinggi tanpa campuran bahan kimia, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk selalu memilih bahan pangan murni yang dipetik langsung dari kebun, agar keutuhan nutrisi di dalam bijinya tetap terjaga sempurna. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih labu siam di pasar tradisional. Pilihlah buah yang ukurannya sedang, memiliki warna hijau segar merata, kulit luarnya masih kencang, dan tidak memiliki bercak luka pembusukan. Buah yang dipetik pada tingkat kematangan yang tepat akan memiliki biji bagian tengah yang teramat lunak, kaya akan air mineral murni, serta sangat mudah diolah tanpa perlu khawatir akan adanya tumpukan racun kimia. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan aturan konsumsi internal yang paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi biji-bijian akan memicu gangguan asam urat atau membuat lambung terasa begah. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan cara pengolahan, ketepatan dosis yang sangat kecil, serta pemilihan waktu konsumsi yang benar-benar pas. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan setengah bagian dari buah labu siam segar, beserta biji utuh di dalamnya. Cuci bersih buah tersebut di bawah air mengalir, lalu potong menjadi beberapa bagian kecil. Kukuslah irisan labu siam beserta bijinya di dalam panci pengukus selama 8 hingga 10 menit saja, hingga tekstur bijinya berubah menjadi sangat empuk, lembut, dan harum saat dicium dari dekat. Sajikan bagian biji kukus yang sudah lembut tersebut dalam porsi mikro, yaitu sekitar 40 hingga 50 gram saja untuk sekali makan. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari, sesudah Bapak dan Ibu menyantap sarapan pagi. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat agar proses penyerapan asam amino pembentuk kolagen di dalam dinding usus halus berjalan dengan sangat lancar tanpa memberatkan pencernaan. Apabila Bapak dan Ibu ingin rasa yang lebih gurih dan nyaman di perut, bagian biji kukus ini dapat ditaburi sedikit parutan kelapa tua yang dikukus sebentar. Kombinasi lemak sehat, kelapa alami, dan asam amino biji labu siam ini akan semakin memperlambat pelepasan energi di lambung, membuat pencernaan lansia terasa teramat nyaman, hangat, dan tidak memicu pengeluaran asam lambung yang berlebihan sesudah menyantapnya di pagi hari. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus, demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti gangguan fungsi ginjal stadium akhir, atau sedang menjalani diet ketat, kalium dari dokter spesialis, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini, dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi. Bapak dan Ibu terlebih dahulu di rumah sakit. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda,
sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan relaksasi otot persendian secara maksimal dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan kulit labu siam untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke area tempurung lutut yang kaku. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Irislah satu buah labu siam beserta kulit dan bijinya. Lalu rebus di dalam panci bersama 2 liter air bersih dan 1 sendok makan garam murni selama 15 menit hingga mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom. Lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut, lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk menusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah balik menuju ke jantung secara lancar. Gerakan setelahnya ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa mineral alami ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda nyeri alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan saraf persendian yang tegang. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki, naik menuju ke lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan nyeri fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat rasa sakit menahun. Terbukanya pori-pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa asam laktat, serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan sampai ke sela-sela jari kaki, sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit. Oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area tempurung lutut dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini
juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau besar yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian, sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh jaringan tulang rawan untuk mempertahankan volume cairan sinovial di dalam rongga sendi. Tanpa air yang cukup, nutrisi dari biji labu siam akan lambat dialirkan menuju ke target. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh asam amino dari biji labu siam langsung menuju kapiler-kapiler terkecil di sekitar kantung sinovial sendi. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pengiriman nutrisi, sekaligus membuang penumpukan zat racun sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin. Jika bapak dan ibu menjalankan panduan terapi biji labu siam ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pelumas alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan asam laktat penyebab pegal linu. Persendian jari kaki, pergelangan, dan tempurung lutut yang tadinya kaku akan kembali menjadi fleksibel, anteng, dan sangat bertenaga saat melangkah. Kelancaran sirkulasi dan fleksibilitas otot yang membaik ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pijakan kaki yang kokoh, peka, dan tidak lagi ngilu, tingkat keseimbangan tubuh bapak dan ibu saat berjalan akan meningkat tajam, sehingga bahaya terpeleset di kamar mandi dapat dicegah. Bapak dan ibu bisa kembali berdiri tegap penuh percaya diri tanpa perlu takut akan rasa sakit. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa nyeri ngilu ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan namun pasti. Bapak dan ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar berdiri dari kursi makan, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar pagi hari, atau berjalan santai menuju tempat ibadah, tanpa harus selalu menunggu bantuan pegangan tangan dari anggota keluarga. Tidak hanya bermanfaat bagi persendian dan otot, kandungan vitamin C, seng, serta antioksidan kompleks di dalam biji labu siam juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan labu siam saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, persendian lutut yang terawat bebas dari rasa nyeri, serta daya tahan tubuh yang kuat, bapak dan ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di dalam rumah. Bapak dan ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia. Melangkah menikmati udara segar di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan sendi lutut, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi, bapak dan ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi biji labu siam kukus adalah di pagi hari sesudah sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka
dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, biji labu siam kukus yang lembut ini juga bisa dihaluskan dan dicampurkan ke dalam semangkuk bubur ut hangat di pagi hari. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan sedikit irisan jahe emprit untuk memberikan sensasi rasa hangat yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan persendian raga tua kita. Kombinasi antara kelembutan serat biji labu siam dan kehangatan jahe emprit ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah rasa sakit pada persendian lutut mereka. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.